Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua dari PPI Edinburgh. Yang kami hormati Mas Munawir Pratama selaku Ketua PPI, kemudian ada Mas Dian tadi sebagai Wakil Ketua, kepada narasumber kita yang kami hormati Mas Danan Utomo, dan kemudian Mas Arief Budiarto yang akan membawakan materi kita pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman dari PPI Edinburgh ya, dari University of Edinburgh, dari Heriot-Watt, dari Edinburgh Napier, dari University of Dundee dan dari St Andrews ya kalau ada yang hadir malam hari ini. Baik, acara pertama kita adalah sambutan dari Ketua PPI Edinburgh kepada Mas Munawir Bintang yang kami hormati. Kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum atau sebagai pengantar pada acara kita pada malam hari ini. Kami persilahkan, Mas Munawir. Ya, terima kasih Mas Yason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di diskusi virtual digital literasi. Terima kasih pertama-tama Mas Danan, Mas Arief udah nyediain waktu buat sharing dan tentunya buat nyiapin materinya juga. Terus dari tim akademik, Mas Yason, Widi, dan Mas Arief buat menginisiasi ini. Terus ya singkat dan padat, intinya semoga dari diskusi ini sama-sama kita bisa aware dan diskusi tentang apa aja sih yang poin penting dalam digital literasi. Mungkin tanpa diskusi ini masih bisa belajar sendiri ya, kayak learning by doing. Cuma dengan adanya sharing session ini, learning curve kita bareng-bareng sama lebih tajam ke atas, lebih efisien waktu. Itu sebenarnya intinya. Saya juga menunggu nih Pak Ajentar yang bisa diserap. Sekali lagi makasih buat semuanya. Mari mendengarkan sambil masak atau sambil ngapain dan yang lain. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Mas. Baik, terima kasih Mas Munawir. Sangat singkat, padat, dan jelas sambutan dari Ketua PPI Edinburgh kita. Baik, langsung saja kami mohon izin masuk kepada sesi utama kita ya, supaya waktu kita efisien dan efektif. Sebelumnya kami akan bacakan dulu sekilas. Sebetulnya kalau prestasi dari pembicara-pembicara kita ini tidak bisa sekilas, Mas Munawir. Sebetulnya ya. Saya ngeliat CV-nya Mas Danan, lihat CV-nya Mas Arief ini ya sebenarnya bingung bacainnya seperti apa gitu ya. Karena memang sangat berkompeten di bidangnya di materi kita pada malam hari ini. Jadi saya akan bacakan yang menurut saya paling penting ya. Mohon izin Mas Danan dan Mas Arief. Untuk bicara pertama kita, Mas Danan, Sarwo Utomo, nama lengkap beliau. Beliau adalah Research Associate di University of Heriot-Watt, gitu ya. Pendidikan terakhir beliau adalah PhD di bidang Management Science, Lancaster University, dengan judul disertasi yang begitu luar biasa mengenai comparing the benefits of scenario-based questionnaire and role-playing game, dan seterusnya. Begitu panjang, saya yakin teman-teman juga lupa nanti ya, tapi yang jelas beliau menyelesaikan disertasi dengan begitu baik pada tahun 2018. Kemudian beliau juga mengambil Master of Science Management di ITB, termasuk juga program sarjana menyelesaikan di Departemen Fisika ITB. Untuk penghargaan, beliau memperoleh penghargaan Distinguished Dissertation Award. Ya, jadi dianugerahkan oleh European Social Simulation Association. Jadi dari penghargaan yang ini saja sudah terlihat memang beliau sangat kompeten insya Allah di bidang karya tulis gitu ya. Kemudian Best Paper Award ya, ditambah lagi Best Paper Award tahun 2011 pada event International Conference on Industrial Engineering and Service Science. Oke. Topik penelitiannya yang sudah pernah dijalani beliau begitu banyak, termasuk juga pengalaman penelitiannya, dimulai sejak tahun 2007 sampai saat ini, sampai terakhir yang tertulis di CV tahun 2020, sehingga kita bisa melihat konsistensi di sana. Kemudian selain menulis, beliau juga sangat aktif untuk mengajar, sehingga pada malam hari ini teman-teman peserta bisa menanyakan bagaimana perspektif dosen. Jadi memang kami mengundang Mas Danan pada malam hari ini lebih kepada bagaimana angle dari seorang dosen untuk menilai, untuk mengakses, untuk istilahnya memberikan wejangan gitu ya kepada kita
agar bisa menguasai materi tentang digital literasi ini dengan baik dalam konteks persiapan paper atau persiapan assignment. Dan bagiannya begitu banyak untuk list of research, begitu kita searching mungkin akan banyak keluar. Ya. Beliau sejak tahun 2009 sudah aktif menulis di Asian Journal of Technology Management, ya, di Procedia Social Behavioral Science, gitu ya, dan tulisannya berat-berat ya. Salah satu contohnya Understanding Dynamic Behavior of Swing Voters during Election. Ini yang konteksnya sepertinya sosial, tapi juga ada yang Agent-Based Modeling and Simulation dalam konteks agri-food supply chains. Dan seterusnya akan sangat banyak sekali dan akan apa istilahnya teman-teman kalau nanti mau lebih kenal dengan Mas Danan mungkin bisa saya share CV-nya atau nanti mengontak beliau langsung. Kemudian pembicara yang kedua langsung saja saya sampaikan di depan CV-nya yaitu Mas Arief Budiarto. Beliau adalah mahasiswa PhD ya, Mas di bidang sebentar di CV-nya malah oh ini Medical Informatics, sorry. Ya, Medical Informatics Program di University of Edinburgh. Kemudian mengambil Master of Science di program Design Informatics, juga dari University of Edinburgh. Beliau sangat berpengalaman dalam konteks IT. Begitu sehingga kita bisa lihat dari mulai IT Project Manager dalam World Intellectual Property Organization, United Nations, ya. Kemudian Research Associate R&D Center dari Bina Nusantara University, System Developer, ya, kemudian bisnis atau teknologi analis ya di Royal Bank of Scotland. Jadi pengalaman beliau sudah sangat banyak dalam konteks praktis juga. Maka pada malam hari ini kami juga mengharapkan beliau banyak digali dari sisi tools yang bermanfaat dalam mendukung tema kita pada malam hari ini. Baik, selesai kami membacakan CV, mari kita perdengarkan secara urut. Kami memberikan waktu kepada Mas Danan Utomo terlebih dahulu selama 20 menit, kemudian kepada Mas Arief selama 20 menit, kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Demikian pengantar pada acara kita pada malam hari ini. Kami persilahkan kepada yang terhormat Mas Danan Utomo untuk menyampaikan materinya dalam waktu sekitar 20 menit. Kami persilahkan, Mas Danan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, pertama-tama terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Pendahuluan dulu ya kalau masalah publikasi gitu ya. Saya sama Munawir sama, jadi sama apa nggak beda jauh, Munawir jagoan juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk topik ya, jadi ini saya kasih judul Digital or Information. Jadi kemarin waktu saya menerima topik ya dari Yason gitu, saya itu sebenarnya untuk digital literasi itu nggak terlalu ini ya, bukan expertnya gitu ya. Cuman setelah saya lihat lebih lanjut, mungkin sebenarnya yang lebih cocok itu information literasi. Jadi nanti kita akan lihat ya perbedaan antara information sama digital literasi. Kemudian academic writing, ya saya punya pengalaman sedikit ya academic writing. Kembali saya bukan yang paling jago gitu ya, banyak yang bahasa Inggris dan tulisannya lebih bagus daripada saya. Tapi saya bisa share sedikit pengalaman. Kemudian yang terakhir yang lupa di briefingkan ke saya itu adalah sudut pandang lecturer gitu. Jadi saya tidak terlalu prepare untuk memberikan sudut pandang lecturer, tapi nanti saya akan coba untuk untuk cover juga ya untuk masalah itu. Oke, kita mulai. Oke, mungkin saya akan mulai dulu dengan akademik sukses ya. Jadi tentunya teman-teman kan ke sini studi lanjut itu
apa namanya? Ya tentunya yang kita harapkan itu adalah sukses dalam hidup ya. Sukses dalam hidup itu banyak. Sukses finansial tentunya, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam keluarga, sukses dalam kehidupan sosial, dan salah satu apa namanya sukses juga itu adalah sukses dari sisi akademik. Kalau saya orang kuantitatif, jadi saya biasa melihat segala sesuatunya itu jumlahan ya, jumlahan dari faktor-faktor tersebut, bobotnya untuk masing-masing orang bisa beda. Ada yang sukses dalam hidupnya lebih ditentukan sama sukses dalam keluarga, ada yang ditentukan sukses dalam sosial gitu ya. Ada juga yang sukses dalam hidupnya itu disupport sekali oleh akademik sukses gitu ya. Nah, akademik sukses itu sebenarnya apa sih ukuran-ukurannya atau capaian-capaiannya gitu ya. Ada beberapa ini yang sudah didefinisikan sama orang sebelum saya gitu ya. Ada academic achievement, ini IPK gitu ya, atau GPA. Kemudian ada satisfaction, jadi kepuasan kita dalam kuliah gitu ya, dalam belajar. Kemudian yang paling penting juga itu adalah sukses dalam karir. Jadi sering di prospektus universitas itu kita lihat misalkan rata-rata lulusannya itu dia mencapai posisi middle management dalam berapa tahun, atau kemudian gajinya rata-rata berapa. Kemudian yang tidak kalah penting itu ada 3 di bawah ya, ada attainment of learning outcome, jadi mahasiswanya paham tentang apa yang diharap, capaian pelajaran masing-masing. Kemudian ada acquisition of skill and competency, dan yang terakhir itu persistence ya. Persistence ini lebih ke sikap hidup kita ya, atau mentalitas kita. Nah, mencapai akademik sukses ini tentunya ya ada beberapa faktor ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi, ada time management, ada academic and social balance, ada test taking strategies, ini lebih ke yang undergrad ya, karena yang postgraduate biasanya bentuknya dalam tesnya dalam bentuk take home test atau assignment, ada goal setting, ada organization, ada motivation. Dan ada 2 yang saya rasa itu berkaitan erat dengan academic writing, yaitu study skill dan connection with resources gitu. Kenapa academic writing ini penting? Jadi kalau misalkan ada seorang psikolog ya yang sangat terkenal saat ini, namanya Jordan B. Peterson, nanti teman-teman bisa search ya di YouTube. Dia penulis bestseller juga, dan saat ini dia statusnya itu bisa disebut selebriti akademik, jadi akademik yang sepantar dengan seleb-seleb gitu ya. Menurut dia writing secara terstruktur, menyampaikan ide secara struktur dalam bentuk tulisan itu merupakan senjata yang paling ampuh bagi seorang manusia. Kenapa? Karena dengan mampu menulis dengan terstruktur, menuangkan ide kita dengan terstruktur dan dengan bahasa yang baik, itu kita bisa membuat proposal. Kalau misalkan teman-teman menjadi peneliti, ya, membuat publikasi. Kalau teman-teman masuk ke menjadi akademisi, membuat bisnis plan. Kalau teman-teman mau menjadi entrepreneur, menyusun undang-undang kalau teman-teman ingin menjadi legislator di DPR gitu ya, atau menulis kolom opini jika teman-teman ingin mempengaruhi kehidupan sosial di sekitar teman-teman. Jadi dan academic writing itu adalah hal utama yang harus diajarkan di setiap universitas, itu kata dia ya. Nah, tentunya academic writing ini kita tidak bisa melepaskan dengan informasi ya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kenapa kok pakai tanda tanya, itu adalah ini ya. Jadi literasi itu dia berbagai jenis ya. Ada 5 jenis literasi yang sudah didefinisikan sama orang sebelum kita gitu ya. Ada academic literasi, ada media literasi, digital literasi, ada new literasi, dan ada information literasi gitu ya. Nah, academic
literasi itu dia yang core ya, yang core terkait dengan substansi yang kita pelajari ya. Kalau teman-teman belajar matematika ya berarti buku matematika itu akademik literasi. Ada media literasi ya. Ini adalah untuk non-textual communication format, jadi video YouTube, misalkan seperti itu, film, ya, rekaman. Ada new literasi, ini multimodal learning, jadi mode apa, teknik-teknik belajar ya. Ada yang audio visual, ada yang dia harus dalam bentuk aktivitas gitu. Misalkan yang sering digaung-gaungkan ya kalau di kampus itu misalkan active learning gitu ya, mahasiswa dia dapat assignment yang berbentuk aktivitas, itu dia new literasi. Ada digital literasi. Nah ini kenapa saya nggak bilang tadi ya di awal bahwa saya bukan ahlinya gitu, karena digital literasi itu mencakup juga etik dan e-safety gitu. Jadi ini mungkin sebenarnya lebih cocok ke tadi Mas siapa tadi yang cyber security gitu ya, yang tentang if safety, kemudian termasuk juga bagaimana melindungi identitas kita ketika kita online, bagaimana mengamankan data, health and well-being. Jadi bagaimana kita istilahnya bisa tetap mengimbangkan waktu kita antara online gitu ya, online digital dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan kita, termasuk juga komputer literasi dan functional skill. Jadi pada saat awal tadi layak kalau saya bilang saya sebenarnya nggak ahli kalau digital literasi, tapi ada bidang yang dia beririsan dengan literasi-literasi tadi, yaitu information literasi, dan saya rasa ini yang sangat terkait dengan kehidupan kampus ya, karena kita bisa lihat di sini information literasi itu mencakup study skill yang tadi saya lingkari di atas, ada academic writing, ada transliterasis ya, ada critical thinking and evaluation, ada critical analysis ya, dan ada search skill. Tadi nanti pembicara yang nomor 2 katanya akan mengcover tentang search skill ya. Oke. Kok nggak maju slide-nya? Bentar. Oke. Nah, sekarang kita akan strategi saya untuk membahas tentang information literacy ini. Saya akan memberikan outline ya tentang academic writing. Nanti pada saat saya menjelaskan academic writing, nanti akan saya tunjukkan di mana pentingnya information literasi dan apa yang harus kita lakukan gitu ya dalam rangka kita memperkaya tulisan kita. Jadi ini kelihatan ya, saya ngambil slide dari orang lain aja. Jadi academic writing itu sudah banyak sekali definisinya, tapi yang pasti academic writing itu adalah suatu tipe tulisan yang dibutuhkan di universitas ya, atau untuk publikasi, dibaca oleh guru ya atau lecturer, kemudian oleh researcher yang lain, atau dipresentasikan pada saat conference, itu academic writing. Cakupannya luas ya, termasuk juga assignment, disertasi, tesis, paper, laporan ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, academic writing itu kita bisa strukturkan dalam bentuk piramida terbalik ya. Yang paling atas itu adalah kita harus terlebih dahulu memahami tujuan dari tulisan yang ingin kita buat, kemudian pertanyaannya apa dan formatnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita menstrukturkan tulisan kita. Untuk undergraduate biasanya yang paling atas itu sudah didefinisikan oleh lecturernya. Jadi tujuan dari tulisan yang harus dibuat itu sudah didefinisikan. Begitu juga layer keduanya, strukturnya itu biasanya juga sudah didefinisikan.
Kemudian layer ketiganya itu adalah kita juga harus menggunakan sumber yang berkualitas dan kita harus juga melakukan paraphrasing yang cukup gitu ya. Kemudian yang keempat ada referensi teknik, ini juga akan di-cover oleh pembicara yang kedua. Kemudian ada clarity, grammar dan punctuation, ini level yang paling dasarnya. Ini saya juga tidak punya kompetensi untuk mengcover ya, karena bahasa Inggris saya juga masih pakai Google Translate. Cuman saya ada tips gitu. Saya ada tips nanti di akhir saya akan sampaikan. Oke, kita mulai dulu dari layer pertama. Yang pertama itu adalah kita harus memahami purpose dan atau form dari assignment yang sudah kita kerjakan. Untuk undergrad itu biasanya sudah diberi, tetapi untuk postgraduate, terutama untuk untuk disertasi dan tesis, itu biasanya salah satu kebutuhannya itu kita harus menunjukkan novelty atau academic contribution. Nah, dari sedikit pengalaman saya ya membaca jurnal-jurnal publikasi dan segala macam tesis disertasi, itu cara menunjukkan novelty atau academic contribution itu ada template-nya. Itu ada 3 jenis template ya. Template yang pertama itu namanya theoretical contribution. Jadi theoretical contribution itu biasanya kita punya suatu fenomena, kemudian kita mencari teori-teori apa saja yang sudah dipergunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut gitu ya. Ini contohnya misalkan teori pertama itu sudah bisa menjawab pertanyaan ABC tentang fenomena tersebut ya. Fenomenanya bergantung pada ya. Misalkan misalkan fenomenanya tentang media sosial, mungkin dia teori pertama ini dia sudah menjelaskan apa yang mendorong orang untuk menggunakan media sosial misalkan, kemudian apa yang dilakukan orang di media sosial, apa manfaat media sosial misalkan, itulah ABC. Teori kedua misalkan dia sudah menjawab pertanyaan keempat, misalkan apa dampak media sosial terhadap psikologi. Teori yang ketiga dia menjawab 2 pertanyaan lagi. Nah, bentuk theoretical contribution itu template-nya biasanya kita punya suatu pertanyaan yang belum dijelaskan oleh 3 teori sebelumnya, tetapi mungkin kita bisa mengajukan suatu teori baru ya, teori keempat yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau kita bisa juga mengkombinasikan misalkan gitu ya, ada pertanyaan G nih, Pertanyaan G ini mirip-mirip dengan pertanyaan A dan E, sehingga mungkin kita bisa mengombinasikan teori pertama dan teori ketiga. Nah, ini bentuk namanya theoretical contribution. Nah, information literacy itu dipergunakan untuk mengidentifikasi tabel ini, gitu. Jadi pentingnya information literacy itu di sini. Disinilah kita harus bisa melakukan search, harus bisa melakukan critical evaluation, ya, memilah-milah mana sumber yang cerita teori 1, teori 2, teori 3. Gitu. Kemudian template yang kedua itu metodologikal, gitu ya. Metodologikal itu mirip, cuman sekarang metodenya atau langkah-langkah pelaksanaan penelitiannya yang kita evaluasi secara kritis. Misalkan ada suatu fenomena dia sudah dilakukan penelitian ya dengan menggunakan metodologi 1. Metodologi 1 itu punya strength ya atau punya keunggulan A misalkan. Punya kelemahan D. Metodologi 2 juga sudah dipakai, keunggulannya B, kelemahannya E. Metodologi 3 juga sudah dipakai, keunggulannya C, kelemahannya F, gitu ya. Nah, kemudian bentuk methodological contribution itu bisa kita sebut gitu ya. Metodologi 4 itu belum pernah dipakai nih untuk meneliti fenomena ini, tapi mungkin dia bermanfaat karena
Misalkan dia bisa mengatasi kelemahan DEF, misalkan seperti itu. Ya. Atau bisa juga kembali kombinasi ya, metodologi 1 dan 2 itu kalau misalkan kita kombinasikan, mungkin kita bisa meretain keunggulannya ya A dan B dan mereduksi kelemahannya D dan E misalkan seperti itu. Nah, ini strategi yang saya pakai waktu saya dulu disertasi S3 gitu ya. Tadi kan disebutkan ya. Jadi saya pakai 2 jenis metodologi, yang satunya namanya skenario based questionnaire, yang satunya namanya role playing game ya. Dipakai untuk apa? Untuk pada waktu itu kita meneliti perilaku peternak ya, peternak susu sapi perah di Indonesia. Nah, ini strateginya. Kembali, information literasi itu kita pakai untuk mengidentifikasi tabel-tabel ini. Ya, jadi kita harus tahu paper mana yang masuk metodologi 1, mana yang masuk metodologi 2, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Nah, kemudian bentuk yang lain itu case. Ya. Nah, case ini biasanya untuk level PhD sudah tidak boleh biasanya ya. Hanya menggunakan case yang berbeda untuk studi PhD, untuk tesis S3 itu biasanya tidak boleh, sudah tidak boleh. Tapi untuk undergrad dan untuk master kadang-kadang undergrad masih boleh, master kadang-kadang masih dibolehkan. Dia bergantung pada supervisornya ya, bimbingan supervisornya gitu. Jadi bentuknya gitu ya, kita punya suatu teori ya, sudah dipakai untuk menjelaskan suatu fenomena di kasus. Misalkan kita punya teori psikologi sudah dipakai untuk menjelaskan perilaku orang di Amerika ya, case 1, case 2-nya itu di Inggris. Nah, cuman belum pernah dipakai untuk menjelaskan perilaku orang Indonesia gitu. Nah, kita kita kemudian mencoba untuk menerapkan teori tersebut ya, tanpa mengubah teorinya, tanpa mengubah metodologinya. Untuk case yang baru kemudian kita kontraskan. Apakah teori ini berlaku atau tidak? Kemudian kenapa berlaku, kenapa tidak untuk case yang ketiga ini. Ini juga sama, kita butuh information literasi atau kita butuh critical thinking dan kemampuan untuk melakukan searching sources gitu. Oke. Nah, sekarang layer yang kedua. Jadi information literasi itu dia juga berperan pada saat kita menstrukturkan assignment atau tulisan kita, baik tugas akhir, tesis maupun disertasi gitu ya. Nah, ini ada format umum ya. Jadi format umum dari research paper, tapi saya rasa berlaku juga untuk tugas akhir, tesis dan disertasi, namanya IMRD ya. I-nya itu introduction, M-nya itu method and material, R-nya itu result, D-nya itu discussion. Ya, jadi introduction itu dia biasanya bentuknya dia dari general to specific. Jadi biasanya kita bicara permasalahan-permasalahan umum dulu ya. Kemudian biasanya kita harus memberikan sitasi pada saat introduction. Jadi misalkan kita ngomong tentang permasalahan apa ya, misalnya permasalahan kesehatan misalkan gitu ya. Kita bisa atau misalkan tentang busung lapar misalkan begitu ya. Nah, kita ngomong busung lapar itu merupakan ancaman yang sangat besar bagi pertumbuhan anak, misalkan seperti itu. Yang ngomong siapa? Kemudian di Indonesia kita itu secara umum, kemudian kita spesifikkan gitu ya. Busung lapar, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat busung lapar yang tertinggi. Nah, itu kita butuh memberikan sitasi juga. Kata siapa gitu ya. Nah, ini membutuhkan information literasi. Method and material
ya. Nah, itu biasanya kita bicara tentang material, aparatus, prosedur, partisipannya siapa, definisi, statistical prosedur. Ini tetap membutuhkan information literasi, tetapi biasanya untuk metodologi section ini kita merujuk ke atau sudah ada buku atau pakem-pakem yang standar gitu ya. Seperti itu. Kemudian result section. Nah, pada saat result kita harus menjustifikasi ya klaim yang kita buat gitu ya. Misalkan tadi kita bicara tentang busung lapar, hipotesa kita apa sih yang menyebabkan busung lapar? Misalkan busung lapar itu terjadi karena kemiskinan. Nah, berarti kita harus menjustifikasi apakah hipotesa kita terbukti atau tidak. Jika terbukti, seberapa jauh dia terbukti? Sangat signifikan atau tidak terlalu signifikan. Kemudian kita harus meng-highlight finding-finding dari data. Dan yang terakhir itu kita harus membuat generalisasi. Jadi ilmu pengetahuan itu dia tidak bisa hanya berlaku untuk konteks tertentu. Dia harus bisa digeneralisasi untuk konteks-konteks yang lain. Nah, ini kita juga harus melakukan search ya, membutuhkan information literasi dengan mengkomparasikan dengan konteks-konteks lain, misalkan seperti itu. Discussion. Nah, discussion ini biasanya kita diharapkan untuk lebih dari sekedar mengikhtisarkan ya hasil yang sudah kita peroleh. Kita harus bisa mengkaitkan dengan teori sebelumnya ya, atau membuat abstraksi itu istilah lainnya, atau membuat generalisasi itu juga istilah lainnya. Kemudian kita harus mengintegrasikan ya dengan field. Ini artinya kita kalau misalkan kita punya suatu temuan gitu ya dari penelitian yang kita lakukan, itu kita harus menjelaskan hubungannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, kembali kita menjelaskan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini kembali kita membutuhkan information literasi. Selain itu kita juga harus membuat koneksi dengan real world. Biasanya yang tren ya, terutama untuk peneliti dari Indonesia itu kita berusaha menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian kita, baik tesis maupun dissertation, terhadap praktis gitu ya, terhadap misalkan undang-undang atau membuat peraturan atau membuat inovasi yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, ini kembali kita juga butuh information literasi. Kalau misalkan kita mau membuat mengusulkan suatu policy gitu ya, tentunya kita harus tahu policy apa yang diadres gitu ya, atau policy apa yang harus diperbaiki, apa yang mau diusulkan. Kembali kita butuh information literasi. Oke, nah karena banyak sekali bagian dari academic writing yang membutuhkan information literasi, tentunya kita harus bisa memilah sources gitu ya. Tadi sempat kita diskusi awal sama Mas Arief tadi gitu ya. Sources itu kadang-kadang mahasiswa katanya gitu ya suka yang seadanya aja gitu ya. Dapatnya apa itulah yang dipakai gitu. Nah tentunya bisa dipahami gitu ya, bisa dipahami ya kalau mahasiswa kan ingin selesai tugasnya cepat gitu. Kemudian source apapun yang bisa dia peroleh itulah yang dia masukkan. Tapi ada baiknya kita paham juga bahwa sources itu dia ada level-levelnya ya. Jadi ada yang disebut dengan primary sources. Nah, primary sources itu biasanya
diperolehnya itu dari academic journal. Apa itu academic journal? Itu adalah suatu majalah yang dia mempublikasikan original research, ya. Jadi research yang original, ya. Tidak original itu dalam arti kata dia belum pernah diteliti dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya untuk pertama kali dan di peer reviewed. Jadi peer reviewed itu artinya dia sudah diuji oleh peneliti lain yang berkompeten di bidang tersebut, ya. Ada yang disebut dengan secondary sources, ya. Secondary sources itu conference proceeding, thesis or dissertation, dan buku, ya. Kenapa ini disebut secondary sources? Pertama, untuk conference proceeding, kenapa levelnya dia lebih rendah? Itu adalah karena biasanya conference proceeding itu dia memuat penelitian yang masih berlangsung, ya. Jadi penelitiannya itu belum sampai hasil akhir, datanya masih data awal atau masih ide awal atau masih hasil pilot test, itu sudah boleh dipresentasikan di conference proceeding. Kemudian setelah dari conference proceeding itu biasanya akan diperbaiki, ya, diperkuat oleh penelitinya, baru disubmit ke academic journal. Itu kenapa hasil conference proceeding itu biasanya masih hasil sementara. Kemudian ada tesis atau disertasi. Kenapa tesis atau disertasi ini disebut secondary sources? Adalah karena yang pertama, tesis sama disertasi itu dia hanya diuji dia itu hanya diuji secara internal biasanya, ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia tesis atau disertasi itu dia hanya diuji berdasarkan hasil bacaan, ya, hasil bacaan penguji dan hasil sidang, biasanya seperti itu. Kalau di UK master, ya, master dissertation, dia hanya diuji berdasarkan hasil bacaan dari marker, tidak ada viva. Untuk disertasi dia juga hanya diuji melalui viva, gitu. Nah, karena pengujiannya itu internal, ya, tidak diekspos ke peneliti yang sama sekali kita nggak kenal, beda dengan academic journal, maka hasilnya itu dianggap lebih lemah, gitu, ya. Karena di dalamnya itu masih bisa ada toleransi gitu, ya. Kan mahasiswa juga butuh lulus dan universitas juga butuh meluluskan mahasiswanya. Kalau ada mahasiswanya sampai nggak lulus, itu menjadi nilai jelek untuk universitas tersebut. Itu kenapa tesis dan dissertation itu disebut secondary sources. Kemudian ada buku. Kenapa buku itu secondary sources? Buku itu proses pembuatannya lama. Jadi buku itu biasanya dia udah merupakan hasil kompilasi dari ilmu yang sudah established atau sudah diuji bertahun-tahun, gitu, ya. Nah, kenapa dia secondary sources? Adalah karena masalah dia tidak terlalu up to date lagi, gitu, ya, untuk kasus-kasus terkini. Itu kenapa buku masuk secondary sources. Kemudian ada tertiary sources, ada magazine, ya, ada video YouTube. Ya, ini kenapa tertiary? Itu adalah karena kemungkinan yang buatnya itu bukan ahli. Ini ada chat. Oh, 5 menit, siap. Ya. Nah, sekarang bagaimana memprioritaskannya? Ya, kita harus memprioritaskan reputable researcher, gitu, ya. Jadi ya, reputable researcher itu bisa kita lihat dari jumlah citasinya atau jumlah H-index-nya, gitu, ya. Utamakan atau prioritaskan orang-orang yang memang dia terkenal. Kenapa? Karena biasanya memang dia dianggap dia lebih ahli di bidang tersebut. Begitu juga dengan publishernya. Publishernya juga dia kita utamakan publisher yang sudah bereputasi, gitu, ya. Untuk jurnal dia ada Elsevier atau Emerald atau Such.
Kalau untuk misalkan berita gitu ya, kita bisa ambil misalkan BBC atau New York Times itu yang sudah bertahun-tahun, publishernya sudah bertahun-tahun. Kenapa? Karena publisher yang baru biasanya dia masih butuh bahan dan dia kecenderungan akan mempublikasikan bahan apapun yang datang atau disubmit ke publisher tersebut. Ya. Kemudian gunakan scientific database ya, scientific database. Contohnya ProQuest atau Web of Science. Jangan bergantung pada Google Scholar. Kenapa? Karena scientific database itu setiap sumber itu sudah dibaca secara manual dan dikelompokkan oleh subjek expert sehingga proses pencariannya biasanya lebih relevan. Sementara Google Scholar sampai saat ini dia masih menggunakan bot ya. Jadi hasil yang muncul di Google Scholar itu belum tentu hasil pencarian yang paling sesuai dengan tema yang kita sedang tulis. Kemudian untuk di UK itu setiap universitas perpustakaannya itu biasanya punya subject guide ya. Subject guide itu adalah orang yang dia berahli atau librarian yang dia ahli untuk masing-masing subjek ya. Ada manajemen, ada subject guide-nya sendiri, kedokteran ada subject guide-nya sendiri dan seterusnya. Itu. Oke. Oke, yang terakhir ini referencing. Ya, referencing mungkin akan di-cover lebih lanjut oleh pembicara kedua. Jadi mungkin saya skip aja dulu. Advice ya. Ini advice saya untuk semua mahasiswa yang sudah pernah ketemu saya pasti saya ngomong ini. Ya, jadi yang pertama itu begin early ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi kalau saya selalu ngomong ke semua orang itu dulu itu ada balapan antara kura-kura sama kelinci. Kelinci itu dia larinya cepat tapi dia berhenti. Kura-kura itu jalannya pelan tapi dia jalan terus. Jadi dan yang menang kura-kura gitu. Karena si kelinci dia berhenti. Jadi lebih baik kita itu ngerjain itu misalkan satu hari itu kita invest 2 jam gitu ya atau 1 jam untuk kita assignment kita untuk tesis atau disertasi dibandingkan kita kebut di akhir gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau dikebut di akhir itu bebannya udah nambah, udah kita ada beban stresnya, udah fatigue ya, kecapean. Kemudian kita juga kadang-kadang sudah lupa dengan apa yang kita kerjakan beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Ya, kemudian untuk pemilihan topik ya tentunya ini tadi yang saya sudah sebutkan di awal ya, harus ada contribution pada field yang kita pelajari, harus menarik dan resource-nya harus available. Mungkin gitu ya. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Danan atas materinya yang sangat mencerahkan. Kalau gitu kita langsung masuk ke pembicara kedua supaya tidak berlama lagi. Kepada Mas Arief Budiarto, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya dalam waktu yang kurang lebih sama, 20 menit. Kami persilahkan Mas Arief. Oke, terima kasih Mas Yason. Saya share screen. Oke, sudah tampil presentasi saya? Sudah, Mas Arief. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di acara dari kami tim akademik. Ini seputar tentang digital literasi. Sebenarnya memang benar sih kata Mas Danan tadi, lebih cocok memang sebenarnya information literacy ya. Karena kita lebih bagaimana cara mendapatkan informasi yang tepat untuk bekal kita menuliskan sebenarnya ke arah writing akademis, tapi kita mencari bekalnya dulu gitu sebelum menulis yang sebagai tugas utamanya. Oke. Nah, di sini saya akan mengcover lebih ke practical guide sih. Karena kan tadi Mas Danan udah cover beberapa konsep tentang digital literasi, information literasi, kaitannya dengan writing, academic writing. Terus di sini saya akan coba
cover practical guide-nya, termasuk cara searching. Oke, ini agendanya. Jadi pertama cara searching-nya. Jadi sources apa tadi kan udah disebut juga Mas Danan. Mana yang kredibel, mana yang tidak. Kemudian kalau sudah tahu sources yang mana, cara searching-nya. Kadang-kadang kita asal search sehingga yang kita harapkan justru nggak dapet gitu. Terlalu lebar kah skopnya atau justru terlalu sempit gitu. Nah itu nanti akan saya coba cover. Kemudian setelah itu, setelah kita dapat list beberapa artikel yang bisa kita jadikan bekal, nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita memanajemen si artikel tersebut, bahan-bahan tersebut. Jadi saya nanti akan coba cover, ada contohnya juga. Kemudian setelah itu, kita masuk ke critical reading-nya. Bagaimana mengekstraksi informasi dari artikel-artikel tersebut. Tadi kan Mas Danan sudah coverkan bagaimana kita mendapatkan novelty dari artikel yang sudah kita dapatkan. Sehingga nantinya kalau kita dituntut untuk menemukan novelty dari yang akan kita tulis, ya kita bisa berangkat dari situ nih. Oh, ternyata novelty yang sudah ada nih, ini. Oke, saya bisa mendapatkan gap mana yang belum tercover oleh studi sebelumnya. Sehingga itu yang akan menjadi kekuatan tulisan kita. Nah, hasil dari reading ini nanti kita akan membuat menjadi sebuah tangible bentuk yang kelihatan gitu. Kadang-kadang kita baca udah kita ingat-ingat aja, terus mungkin kita kasih coretan-coretan yang tidak terstruktur. Nah, dengan adanya summary table atau mind map ini bisa membantu kita nanti. Jadi pas kita mau nulis, kita gampang nih cari tentang topik ini nih tadi udah saya dapetin di artikel A misalnya. Udah ada rangkumannya, kemudian kita ambil aja rangkumannya, langsung pindahin ke penulisan. Memang harus di paraphrase dan segala macam. Gitu. Kemudian nanti di akhir akan saya tunjukkan beberapa resources dari masing-masing university. Tadi saya udah coba kumpulkan linknya. Kemudian di akhir ada beberapa workshop juga yang untuk workshop ini kebetulan saya hanya dapat yang dari University of Edinburgh. Mungkin nanti kalau Mas Danan ada informasi dari Heriot-Watt atau teman-teman yang lain dari kampus yang lain bisa saling sharing. Oke. Kemudian ini yang pertama. Kuncinya adalah kalau kita mau dapat informasi yang kredibel, berarti sumbernya juga harus kredibel juga. Tadi kan Mas Danan udah sebut juga beberapa. Nah, untuk karena saya mungkin berangkat dari kuantitatif juga, terus kemudian ada kaitannya lebih ke computer science and engineering plus medical. Jadi mungkin ini akan cenderung condong sana. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin di social science, kalau agak tidak relevan, sebenarnya masih relevan sih, karena di Scopus pun pasti semua ada. Gitu. Tapi mungkin tidak spesifik gitu ke arah itu. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh yang paling sering kita gunakan untuk sources-nya. Jadi Scopus ini sebenarnya kumpulan, kalau tadi Mas Danan bilang database ya. Scopus adalah database dari artikel-artikel dari beberapa publisher sekaligus. Oke. Dan ini lebih broad domainnya. Ada engineering, kesehatan, social science semua ada. Bahkan untuk art pun ada sih seharusnya. Nah, yang contoh kedua adalah PubMed ini lebih cenderung memang ke life science, medical, biology, dan sebagainya. Oke. Nah, dari resources-nya, ini ada yang pertama Directory of Open Access. Jadi kadang-kadang kita ketemu masalah adalah, nemu nih di Scopus satu artikel yang sangat relevan dengan apa yang kita butuh, tetapi dia tidak open access misalnya, atau tidak tercover di coverage library universitas kita. Karena kan kita dikasih satu akun di mana dari universitas kita bisa mengakses beberapa source, database ataupun dari publisher tertentu. Nah, yang memang sebenarnya tidak open access artikelnya, tetapi kita dengan akun itu yang dari universitas kita bisa mengaksesnya. Tetapi ada juga yang tidak sebenarnya. Makanya di Directory of Open Access ini mungkin lebih gampang kalau kita memang udah kita mau cari yang langsung open access saja gitu. Di sini bisa. Selain itu, kalau kita nggak mau ke database, ya kita langsung masuk ke website dari masing-masing publisher. Memang ini cenderung akan kerjanya beberapa kali. Kita misalnya masuk ke Nature dulu, habis itu masuk ke Elsevier, ke IEEE, dan seterusnya. Karena ada banyak banget sekarang publisher. Jadi dengan adanya database itu sebenarnya menolong kita. Daripada kita masuk ke satu-satu publisher, ya udah kita masuk Scopus, ya itu
sebagian besar sudah tercover di sana. Kemudian ada satu lagi sumber, tapi ini mungkin lebih relevan untuk di engineering, computer science, kesehatan ya. Ada namanya preprint. Kalau tadi kan Mas Danan sebut jurnal artikel itu sudah melewati proses peer review. Nah, sekarang ada pergerakan di mana karena proses peer review memakan waktu yang lama, jadi ada sebuah database, sekarang dinamakan preprint. Jadi sambil menunggu proses peer review, biasanya si penulis, dia submit dulu ke preprint. Gunanya apa? Biar lebih cepat mendapatkan feedback. Karena kadang-kadang preprint ini mengundang peneliti lain untuk memberikan feedback. Gitu. Daripada menunggu proses review, dia taruh dulu di situ. Nah, nanti setelah di-accept misalnya oleh Nature misalnya, ya dari preprint itu bisa kita sinkronkan bahwa versi ini adalah versi preprintnya, sedangkan versi yang sudah di peer review adalah yang ada di Nature misalnya. Ini lebih, apalagi di musim pandemi kemarin, mulai dari 2020 lah ya, penggunaan preprint database ini lumayan naik karena ada tuntutan bahwa knowledge tentang COVID kan waktu itu masih jarang sekali. Jadi daripada nunggu proses peer review, jadi banyak penulis yang submit dulu ke preprint biar dapat feedback, biar dapat exposure dulu. Nah, sambil menunggu proses peer review. Jadi sebenarnya kalau di domain saya di computer science, penggunaan preprint database tidak ada masalah sama sekali, walaupun belum peer review. Tetapi mungkin di domain lain tidak sama. Gitu. Bahwa bobotnya untuk preprint mungkin tidak terlalu kredibel, mungkin harus lewat peer review dulu. Tapi untuk computer science, jujur tidak ada masalah karena banyak penulis-penulis yang ternama, mereka ke situ dulu. Bahkan penulis dari misalnya Google DeepMind, gitu ya, AI-nya Google misalnya, mereka ada beberapa yang ke preprint dulu sambil nunggu. Kemudian yang terakhir, yang tadi Mas Danan sebut, Google Scholar. Ini list priority lah ya, kalau kita bilang. Kalau kita nggak nemu, ya sebenarnya kalau nggak nemu di mana, di sini pun sebenarnya akan kemungkinan kecil kita nggak akan nemu juga. Di sini di Google Scholar, saya bilang ini list priority, bahwa memang paling gampang. Tapi balik lagi tadi kata Mas Danan, memang dia pakai robot, kalau istilahnya crawler. Jadi ibaratnya Google nyalain mesin, terus si mesin itu yang otomatis dapetin artikel-artikel yang mirip dengan keyword yang kita masukkan. Makanya saya bilang list priority. Nah, sekarang setelah, let's say, saya pilih Scopus sebagai source utama saya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan searching-nya. Kita mungkin biasanya searching ya udah masukin apapun itu yang terlintas gitu. Misalnya kita dapat tugas bikin esai tentang COVID-19 policy. Ya udah, saya masukin ke Google COVID-19 policy, paper atau study akan keluar. Nah, dari situ biasanya kita masuk. Nah, sebenarnya untuk lebih efektif, biar tadi yang saya bilang, tepat sasaran, kita harus ada strategi untuk searching pun. Saya mungkin contohin. Ini salah satu contoh searching untuk materi disertasi saya, untuk PhD saya. Jadi, saya kebetulan topiknya adalah tentang asma, penggunaan machine learning, kemudian tentang asma attack, untuk prediction asma attack. Kalau kita lihat, di sini ada logical thinking bagaimana kita melakukan searching-nya. Oke, dari tiap keyword ada hubungannya, entah pakai N atau pakai OR lah dan segala macam. Jadi strateginya harus ada. Apalagi mungkin teman-teman yang nantinya disuruh membuat paper systematic review misalnya. Nah, apalagi itu harus benar-benar punya strategi yang jelas untuk melakukan searching-nya. Nah, mungkin saya sekalian contohkan karena lebih ke practical guide ya. Oke. Ini adalah bentuk advance searching dari Scopus. Nah, untuk teman-teman, ini yang tadi saya bilang, kita bisa menggunakan akun dari masing-masing universitas untuk mengakses Scopus ini, sehingga nanti yang tadinya tidak open source, tidak open access, kita bisa dapetin itu. Yang harusnya berbayar, tapi karena kita punya akun dari kampus, kita jadi free. Jadi jangan lupa kalau ke Scopus atau ke database yang lainnya, sign in menggunakan akun dari universitas. Oke. Ini saya tadi udah melakukan sebelumnya. Jadi ini yang saya contohkannya. Kalau saya cuma melakukan COVID-19 sama policy. Oke.
Di sini contohnya. Jadi di sini bentuknya jadi N. Jadi saya masukin COVID-19 policy, udah gitu. Yang muncul ada 22.000 result dari database Scopus. Nah, ini adalah contoh yang tidak efektif, tidak efisien, tidak tepat sasaran. Karena kalau seperti ini, maka semua artikel yang mengandung kata COVID-19 atau policy akan muncul. Ya sebenarnya ini done sih, sebenarnya namanya memang sebenarnya done. Tapi ya intinya terpisah ya, tidak harus jadi satu. Jadi ada kalau asal ada COVID-19 dan policy, walaupun posisinya ada di mana-mana, dia akan masuk. Nah, kan bisa jadi artikel itu sebenarnya bukan tentang policy, bagaimana membicarakan policy, membuat policy atau efek policy. Makanya yang harus kita lakukan adalah simply kasih quotes di sini. Menandakan bahwa kita mau COVID-19 policy sebagai satu gabungan kata. Oke. Dari situ aja kita sudah bisa mereduce dari 22.000 hanya jadi 258. Bayangin aja, daripada kita men-screening 22.000, kan lebih oke, oh udahlah 258 masih masuk akal. Let's say seminggu bisa dapat lah 258 untuk screening abstrak misalnya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian itu kalau keywordnya simply kayak 2 kata. Nah, sekarang kalau 3 kata, apalagi kayak saya tadi contohnya ada beberapa kata sekaligus. Nah, ini yang penting. Jadi instead of kita cuma taruh kata-katanya aja, di sini kayak saya contohnya adalah machine learning untuk COVID-19 case misalnya. Nah, saya tulis masing-masing machine learning COVID-19 case tanpa ada strategi apapun itu, saya taruh, keluar 1.300. Nah, ini macam-macam pasti keluarnya. Bahkan artikel yang cuma membahas learning proses nih dari bidang edukasi akan muncul pasti. Karena ada kata-kata learning di sana. Walaupun mungkin nanti mesinnya kaitannya dengan mesin apa? Mesin komputer kah? Atau mesin engineering kah? Atau apa? Padahal yang saya mau adalah mesin learning. Ada term sendiri. Nah, makanya saya gunakan strategi ini. Oke, saya gunakan machine learning dalam satu rangkaian and COVID-19 case. Jadi lebih terstruktur akhirnya. Dan dari 1.300 saya dapat 329 akhirnya. Dari situ sangat membantu kita untuk mencapai sasaran yang memang kita mau. Daripada kita asal searching, memakan waktu kita akhirnya pas screening kita. Jadi daripada puluhan ribu atau ribuan kita baca, kan lebih baik yang lebih sedikit ini. Dan insya Allah ini sudah tepat sasaran, karena memang sudah sesuai kan, strukturnya memang sudah kita sesuaikan. Jadi cara searching pun sebenarnya ada strateginya. Oke, kemudian itu adalah tadi contoh effective searching. Dan ini di PubMed misalnya akan sama, kemudian di database yang lain pun akan mirip. Pasti ada namanya advanced search. Instead of just taruh katanya aja, pasti mereka kasih alternatif, namanya advanced search yang tadi pakai logical structure. Oke, nah kemudian let's say saya udah dapatkan tadi 326 reference. Pertanyaannya adalah bagaimana saya memanajemen artikel-artikel tersebut, termasuk kalau ada PDF-nya, saya mau punya satu tools di mana saya bisa buka PDF-nya otomatis, kemudian kalau nggak perlu buka PDF-nya, minimal saya buka abstraknya, bisa baca abstrak. Oke, kemudian nantinya ujungnya bisa untuk memberikan citasi pas penulisan. Nah, ada banyak macam, namanya reference management tool. Oke, yang paling sering digunakan mungkin sebenarnya Mendeley lah. Sebenarnya ada yang lain sih kayak Zotero atau EndNote. Tapi ini mungkin karena pribadi saya menggunakan Mendeley, saya akan kasih contoh. Jadi di Mendeley ini ada 3 serangkai tools yang menurut saya sangat membantu kalau kita mau menulis sebuah artikel ilmiah. Yang pertama adalah desktop aplikasi. Ini yang tadi saya bilang, kita bisa baca abstraknya aja atau baca PDF-nya. Yang kedua, kan proses pencarian kita berangkat dari web dong, dari browser, entah di Chrome atau Mozilla atau apapun itu. Nah, Mendeley punya satu tools namanya adalah web importer, di mana kita tidak perlu manual masukin satu persatu dari paper yang tadi kita dapatkan 365 let's say, kita masukin satu-satu ke desktop app. Itu pasti butuh waktu lama. Nah, alternatifnya Mendeley menyediakan web importer,
Jadi dengan satu klik aja bisa otomatis masuk. Berikutnya, yang ketiga adalah saat kita menulis dan kita mau menggunakan artikel yang tadi sudah kita masukkan sebagai reference, kita bisa menggunakan plugin di Microsoft Word. Jadi otomatis kita nggak perlu bikin misalnya, oh saya mau pakai citation style-nya apa, atau pakai Elsevier atau pakai Vancouver. Kita nggak perlu bingung-bingung, oh nama apa, family name-nya dulu, kemudian first name, kemudian tahun, kemudian judul artikel, dan seterusnya. Kita nggak usah pikirin itu. Otomatis si Mendeley ini akan memberikan list reference yang kita mau. Tinggal tentuin aja paper-paper mana yang mau kita jadikan reference. Jadi mungkin saya tunjukkan. Oke. Ini adalah bentuk Mendeley desktop app. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa pecah directory sesuai dengan apa topik yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya butuh artikel-artikel terkait asma, atau misalnya terkait bioinformatik, atau misalnya terkait yang lainnya, ada genetik dan segala macam. Kita bisa pisahkan kategorinya, folder-foldernya, terus masukin aja paper-paper yang kita ingin jadikan reference. Bagaimana cara masukin ke sini? Tadi yang saya bilang, menggunakan namanya web importer. C, kita masuk ke sini tadi, hasil searching-nya. Oke. Hasil searching, kemudian kita ke root cause. Contoh yang artikel pertama lah. Oke. Nah, di sini ada plugin yang tadi saya bilang, web importer, yang bisa kita sinkronkan dengan browser apapun. Bisa Chrome, bisa Mozilla Firefox, bisa Safari. Kalau kita klik, di sini akan muncul artikel apa yang sedang kita buka, biasanya di paling atas. Oke. Kalau kita klik, terus kita add Mendeley, nah ini otomatis akan masuk ke database kita yang ada di sini. Oke, mungkin saya ini harus ganti dulu, karena saya pakai yang lain. Ini tapi harus sign in ke akun masing-masing. Ini juga bisa masuk pakai email pribadi ataupun universitas. Oke. Nah, misalnya ini, terus kemudian saya mau masukin ke folder yang memang saya sesuai ini, misalnya tentang asma lah, let's say. Ini contoh aja. Kalau kita klik add, nah ini akan otomatis. Ini kalau udah ada centang ini udah otomatis akan masuk ke sini. Kita nggak perlu masukin satu-satu. Jadi kalau kita mungkin di sini synchronize, karena ini online, jadi akan terkoneksi secara real time. Nah, ini barusan kan root cause analysis of COVID-19 ya. Nah, ini udah otomatis masuk di sini. Kita nggak perlu masukin satu-satu. Di sini udah dapat informasi semuanya, mau abstract, title, bahkan sudah dapat PDF. Kalau kita klik PDF-nya, kita udah bisa baca. Jadi kita mengurangi waktu untuk ngumpulin satu persatu. Bayangin aja 300, kalau kita kumpulin satu-satu nggak mungkin. Let's say 20 aja udah capek kan. Itu adalah caranya. Nah, tools yang ketiga tadi kan 3 rangkaiannya. Yang berikutnya adalah bagaimana menggunakan ini di Microsoft Word. Caranya di sini di Word, kalau kita sudah install Mendeley, pas kita install Mendeley desktop aplikasi, di sana ada pilihan apakah kita mau install Microsoft Word plugin atau enggak. Nah, kalau sudah kita install, di sini ada muncul Mendeley. Kalau kita misalnya tadi tentang root cause ya, root cause COVID. Misalnya kita mau kasih reference di sini, udah tinggal search aja root cause. Ini kan udah muncul kan tadi, root cause analysis of COVID-19 cases. Klik, dia akan muncul di sini otomatis. Stylenya bisa kita ganti sesuai yang kita mau. Apakah Vancouver kah, atau Nature kah, atau apapun. Terus kalau kita mau buat bibliografi listnya, tinggal insert. Udah otomatis. Jadi kita nggak perlu masukin, oh namanya first name-nya siapa, full name-nya siapa, tahun berapa, dan segala macam. Oke. Jadi ini contoh penggunaan tools yang bisa
meringankan beban kita. Karena menulisnya aja udah beban kan. Jadi ininya jangan dibuat beban juga. Oke. Ini adalah reference management tool. Apakah ada alternatif yang lain? Banyak. Ini yang lainnya yang sering digunakan. Bisa Zotero, bisa EndNote, RefWorks, EasyBib, dan sebenarnya ada lain. Tapi ini yang paling sering. Oke. Jadi sudah banyak tools yang bisa membantu kita. Jadi why not kita pakai. Oke. Setelah terkumpul semuanya, sekarang adalah intinya mencari bekal tadi. Informasi apa yang kita butuhkan untuk menulis. Karena kadang-kadang yang bikin kita bingung mau nulis apa, karena yang nggak ada bekalnya. Kita nggak tahu bahwa topik apa yang mau kita tulis, terus apa yang sudah ada, terus diskusi apa yang layak untuk kita tulis. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak punya sehingga bingung mau nulis mulai dari mana. Makanya perlulah namanya critical reading. Intinya adalah pertama kita tahu objektif atau goal kita. Kalau esai biasanya ada pertanyaannya kan, misalnya give your opinion kah, atau elaborate lah atau apa tentang topik tertentu. Kita berangkat dari pertanyaannya. Atau kalau kita nulis disertasi atau master thesis, misalnya berarti berangkat dari research question kita. Kan biasanya kita dikasih research question oleh si dosen kan untuk membuat itu. Jadi berangkat dari situ. Karena kalau kita nggak punya ini sebagai acuan, yang kita ngebacanya jadi nggak terarah. Jadi kalau kita tahu bahwa yang kita tulis adalah tentang COVID-19 policy, ya udah, berarti kita udah punya bayangan ke arah situ. Jadi kalau bahasnya COVID-19 tentang ekonomi gitu misalnya, mungkin agak melenceng, apalagi tentang engineering agak melenceng. Jadi kita bacanya pun terstruktur. Kemudian setelah yang kita tahu objektifnya, kita punya biasanya dalam satu kali searching kita punya banyak ya. Jadi let's say 300 lah atau 50 lah. Nah, yang kita lakukan pertama biasanya kita scanning dulu abstraknya. Baca dari abstraknya dulu. Kan tadi di Mendeley ada abstrak ya. Jadi kita bisa baca dari situ. Kalau kira-kira dari abstrak sudah masuk ke objektif yang kita mau, nah ini kita bisa lanjutkan ke full text extraction. Nanti di sinilah kita dapatkan informasi yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya basicnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah ke full text reading dan kita mau mencari informasi yang kita butuhkan, sebenarnya guide-nya seperti apa? Nah, ini ada guide yang lumayan praktikal. Jadi, kalau kita udah ngomongin full text, jadi kita jangan baca abstraknya lagi, langsung ke introduction. Abstrak kita taruh di akhir. Oke, alasannya kenapa nanti saya coba rangkai dulu. Jadi baca introduction dulu. Dari introduction kita bisa dapatkan big question-nya. Garis besar. Si studinya ini atau artikel ini ngomongin apa. Kita punya gambaran besarnya. Oke. Kemudian setelah itu kita coba summarize background-nya dari si big question tadi. Oke. Pakai bahasa kita sendiri kah atau kita ambil kalimat-kalimat yang ada di sana yang menurut kita penting, kita ambil. Nanti kita bisa paraphrase berikutnya. Oke. Kemudian dari situ kan kita sebenarnya otomatis akan menemukan specific question tadi. Misalnya di sini tadi tentang COVID-19 policy. Nah, spesifiknya adalah COVID-19 policy for related to Omicron atau new variant, atau bagaimana tentang pemulihan ekonomi, atau bagaimana tentang penekanan misalnya kekurangan kamar di rumah sakit misalnya, polisi-polisi apa yang muncul di sini, spesifik polisi apa yang akan muncul. Oke, kemudian ini adalah bagian 1-4 introduction. Kemudian berikutnya, setelah kita tahu bahwa target si studi ini sebenarnya 4 ini loh tadi. Jadi bagaimana membuat polisi untuk pemulihan ekonomi gitu. Yang kita cari berikutnya adalah apa langkah-langkah yang dipropos oleh si penulis untuk mencapai tadi. Berarti identify approach. Karena kita tahu bahwa big question-nya atau research question-nya adalah pemulihan ekonomi, polisi pemulihan ekonomi, approach-nya mereka yang dilakukan adalah ya mungkin dengan observation atau dengan FGD atau tentang banyak approach lah. Intinya di sini kita bisa cari tahu bagaimana langkah yang dilakukan si penulis untuk menjawab question tadi. Kemudian
Ini nomor 6 masih kaitannya. Jadi kan biasanya approach-nya nggak cuma satu ya, ada macam-macam. Nah, kita coba buat diagramnya atau buat visualisasinya lah intinya. Oke. Kemudian setelah tahu approach mereka, kita tinggal summarize result-nya. Dari langkah-langkah yang dilakukan tadi, result mereka tuh apa hasilnya? Apakah mereka berhasil menemukan polisinya kah? Apakah ada halangan kah? Atau harus diubah approach-nya dan segala macam. Oke. Dan ini sekaligus menjawab apakah yang tadi research question di sini terjawab nggak dari result-nya? Apakah approach tadi berhasil menjawab research question atau tidak? Nah, ini akan ditunjang oleh nantinya akan ada di conclusion dan discussion biasanya. Di sana akan dibahas bahwa oh ternyata approach-nya berhasil atau tidak. Nah, tidaknya kenapa? Nah, setelah kita punya keseluruhan komprehensif informasi ini, kita tinggal balik ke abstrak. Gunanya apa? Gunanya untuk menyamakan hasil summarize kita dengan yang ditulis oleh si penulis. Karena abstrak kan sebenarnya summarize dari penulis kan. Kita samakan, apakah udah sesuai belum? Objektifnya udah sama belum? Approach-nya udah beneran belum? Udah beneran sesuai dengan yang kita baca atau belum? Dan seterusnya. Jadi kita mencoba memverifikasi hasil summarize kita. Kalau nomor 11 ini opsional. Kalau kita bisa dapat feedback dari researcher lain ya bagus. Kalau enggak, ya ini jarang lah nomor 11. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat sebuah summarize yang terstruktur. Oke, bentuk summary yang terstruktur. Nah, ini salah satu contohnya. Biasanya kita namakan summary table. Oke. Kalau kita membuat sebuah systematic review paper, ini sangat wajib ada. Nah, untuk yang melakukan literatur review biasa pun, menurut saya ini sangat membantu. Jadi, informasi apapun itu yang tadi sudah kita dapatkan, mau itu objektifnya lah, tentang metodenya, result-nya, kemudian pertanyaan, research question-nya, kita bisa masukin ke sini. Kayak misalnya studi pertama, penulisnya siapa? Oh, studi desain mereka apa? Target group mereka apa? Food literacy measure dan segala. Ini tergantung topik kita ya. Karena dalam membuat summary table ini, kita harus pertama mendefine parameter apa yang kita tertarik. Kayak ini misalnya studi detailsnya kah, atau populasinya lah, atau metodenya lah, atau challenge-nya lah, atau opportunity-nya lah, atau apapun itu. Ini biasanya parameter ini akan terkait ke objektif. Entah di pertanyaan esainya atau dari research question-nya. Oke, jadi setelah punya parameter ya udah kita tinggal ekstrak masing-masing informasi tadi dari setiap paper. Oh, paper pertama studi desainnya apa, studi desain kedua apa, dan seterusnya. Nah, ini nantinya, ini yang saya bilang tadi. Kalimat-kalimat ini bisa kita ambil aja dari artikel atau kita pakai bahasa sendiri. Oke. Kalau kita sudah punya rangkuman ini, nantinya pas nulis, kita tinggal ambil aja, oh saya butuh tentang apa nih, quasi experimental intervention misalnya. Udah, ini tinggal kita ambil, ini salah satu contohnya terkait vegetable consumption scale, terus ini contoh highlight-nya, terus kita bisa taruh di artikel kita. Tapi ya nggak taruh gitu aja. Kita paraphrase dulu atau kita bahasakan dengan bahasa kita, dan harus ada citasi. Citasinya kita karena pakai Mendeley tadi contohnya, kita bisa langsung otomatis. Asal kita tahu studinya apa atau penulisnya siapa, ya udah kita bisa masuk. Atau alternatifnya adalah kita bisa pakai mind map. Mas Arief, mohon maaf, waktunya kurang 5 menit ya, Mas? Siap, ini tinggal dikit. Oke. Jadi mind map ini bentuk lain dari summary table ini. Kalau misalnya kita lebih suka style mind map, tapi sama aja. Ini berangkat dari big question kita, kemudian kita pecah menjadi beberapa research question, misalnya bagian kecilnya. Udah, kita tinggal arahin, misalnya tadi di sini adalah COVID-19 policy, di sini ada tentang pemulihan ekonomi, di sini tentang ada terkait si kesehatan itu sendiri atau vaksin program atau apapun itu, kita bisa pecah. Kemudian dari masing-masing tadi, misalnya tentang vaksin program, apa aja nih yang dibahas, terus artikelnya apa aja, dari situ bisa berangkat. Jadi ini alternatifnya. Nah, kalau kita sudah punya itu bekalnya, ibaratnya itu bekal kita untuk melakukan journey, ya kita udah siap melakukan writing journey. Yang kita butuhkan setelahnya apa? Tadi pertama, paraphrasing. Kalau kita udah punya bahan-bahan dari artikel yang kita dapat,
Kalau kita misalnya agak susah nih membahasakan dengan bahasa kita sendiri, ya udah minimal paraphrasing. Ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ya lebih baik sih memang pembahasan dengan bahasa kita sendiri sih, biar kita juga belajar juga kan. Mau mulai dari bahasa Indonesia ya nggak masalah. Nanti tinggal ditranslate. Karena paraphrasing juga takutnya akan terindikasi plagiat juga kan. Rentan lah. Tapi yang jelas jangan asal taruh aja. Bulat-bulat dari artikel kita taruh ke tulisan kita. Oke, yang kedua bagaimana mensitasi tadi. Oke, bisa pakai Mendeley plugin tadi yang di Word, atau ini tools online, Cite This For Me. Ini mungkin banyak yang pakai. Ini juga sama, kita taruh link artikel biasanya. Kemudian si web ini otomatis bikin bibliografinya. Tergantung style apa yang kita mau. Mau IEEE apa, EMA atau apapun itu. Kemudian yang terakhir ini tambahan sih. Jadi kalau mungkin anak-anak engineering kali ya, yang banyak engineering, computer science, kita bisa gunain namanya LaTeX. Jadi kalau menulis, kadang-kadang kita dipusingkan oleh margin, format, template, dan segala macam. Fontnya harus berapa gede nih, spasinya, dan segala macam. Daripada kita mikirin itu, kalau kita pakai LaTeX, kita udah ibaratnya masukin kontennya doang, nanti marginnya, strukturnya udah otomatis dibuat oleh si LaTeX tadi. Ini memang agak sedikit lebih ke coding kali ya. Tapi intinya kita hanya menyediakan konten akhirnya. Kita nggak usah mikirin margin atau struktur si penulisannya. Oke. Ini nanti slide-nya saya share jadi bisa dilihat masing-masing sama teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi masing-masing university entah itu di Universitas Edinburgh atau di Heriot-Watt, di Napier, di Dundee atau di St. Andrew, masing-masing punya resource ini. Dan saya rasa ini sangat berguna sih bagi kita. Nanti di sana akan kelihatan database mana yang tercover, kemudian publisher mana yang tercover. Jadi ya kita bisa terbantu lah. Termasuk tadi yang kan Mas Danan bilang ada subject guide ya. Biasanya di sini ada online tools yang bisa membantu kita. Oke, ini yang terakhir saya mau share, tapi ini mungkin maaf relevan hanya untuk yang di University of Edinburgh. Mungkin nanti teman-teman dari kampus lain kalau ada yang mau share silakan ya. Ini ada beberapa training yang menurut saya relevan terhadap pembicaraan kita sekarang dan nantinya tentang academic writing. Jadi ada tentang researcher, ini tentang writing. Ini finding academic literatur sangat relevan dengan yang sekarang kita sedang bicarakan. Kemudian speed reading, tadi yang sempat saya bahas juga. Oke. Oh ya, sebenarnya tentang database tentang artikel searching tadi ada satu pilihan terakhir. Kalau kita nggak nemu artikel apa yang kita mau dan itu berbayar untuk dapetin full text-nya. Tapi ya itu agak sedikit sebenarnya debatable sih, ada yang pro ada yang kontra. Kalau kalian teman-teman mungkin ada yang tahu Sci-Hub. Nah, ini kan pro kontra ya. Ada yang setuju tentang bagaimana pendemokrasian ilmu pengetahuan, knowledge democratization. Yang satunya tidak setuju karena ya itu udah publisher dong, nggak boleh, itu melanggar hak cipta dan segala macam. Intinya itu adalah salah satu resource yang bisa kita gunakan untuk cari artikel-artikel yang susah didapat. Tapi ya itu masih debatable, jadi saya tidak merekomendasikan, itu lebih ke pilihan masing-masing lah. Oke, saya rasa itu dari saya. Nanti kalau ada yang mau, ini sebenarnya bukan saya mau mengajari atau apa ya, lebih ke memantik diskusi aja sih. Bahwa ini ada, nah, misalnya teman-teman punya cara lain dan sebagaimana atau apapun itu bisa kita bahas nanti bareng-bareng. Menjadi masukan juga buat yang lain. Oke, mungkin itu dari saya. Thank you Mas Hasan. Oke, baik Mas Arief atas presentasinya yang luar biasa. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin bagi teman-teman yang baru join, saya akan bacakan ringkasannya dulu aja ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua. Dari pembicara pertama, yaitu dari Mas Danan Utomo. Karena begitu banyak ya sebetulnya, jadi coba saya rangkum apa yang menurut saya penting. Yang pertama, di dalam slide-nya nanti, ketika kita sudah dapat kopiannya, kita perlu membuka
academic writing triangle. Jadi ada banyak hal di sana yang penting ya. Salah satunya adalah terkait dengan novelty gitu ya. Dan nanti barangkali teman-teman juga pengen tahu sebetulnya bagaimana sih ide yang harus kita siapkan gitu kan untuk mencari novelty itu seperti apa. Lalu tadi dari Mas Arief juga sempat cerita kalau mau mencari novelty itu harus mencari gap gitu ya, atau mencari hole dari research sebelumnya. Nah itu seperti apa istilah pengalaman yang mungkin bisa di-sharing oleh para pemateri. Kemudian Mas Danan juga menyampaikan tentang konsep IMRD ya, yaitu Introduction, Methods and Material, Results atau Finding, dan juga Discussion. Jadi ada urutan-urutan yang bisa kita pakai sebagai tips atau trik kita dalam memulai suatu penelitian atau tulisan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Mas Danan menekankan juga tentang menyeleksi source, itu penting gitu ya. Kita harus memahami mana yang primer ya, artinya bukan data primer, tapi source yang primer ya, jurnal akademis, yang sekunder, tesis, disertasi, buku ya, dan tersier seperti apa. Kemudian setelah dapat semuanya, kita masih seleksi lagi ya, prioritaskan lagi sesuai dengan reputable researcher ya, reputasinya publisher ya, kemudian juga memeriksa apakah itu berasal dari scientific database yang memang akurat gitu ya. Dan pesan beliau yang menarik adalah jangan rely on Google Scholar. Sementara mungkin banyak dari kita pakai Google Scholar supaya cepat ringkas gitu ya dan kelihatan semua gitu ya. Tapi yang saya penasaran apa sih resikonya Mas Danan, Mas Arief ya, nanti kalau kita pakai Google Scholar itu kira-kira dari pengalaman Mas Arief sama Mas Danan sebetulnya, karena dua-duanya sempat memberikan Google Scholar di peringkat paling bawah ya, artinya jangan direkomendasikan sebagai yang pertama. Itu apa resikonya kalau kita pakai? Apakah pernah ada pengalaman menarik ya, artinya salah sudah capek-capek pakai Google Scholar lalu tersesat dalam konteks pencarian seperti apa? Kemudian dari Mas Danan lagi yang dua poin terakhir yaitu general advice beliau. Ini yang penting teman-teman. Mas Danan menekankan tentang begin early ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya, mulai lebih awal lebih bagus ya. Cuma ini Mas Danan, saya tuh ingin menanyakan ya, sambil saya bercerita ini tentang kapan sih kita tuh harus mulai tesis kita dalam konteks S2 atau mungkin skripsi dalam konteks S1 gitu ya. Karena bagi mahasiswa yang intake Januari misalkan, jangan-jangan mereka masih belum terinformasi bahwa dia harus mulai menulis dari Januari. Mungkin dia masih berpikir, saya lulus September gitu kan, atau lulus Desember, berarti saya masih punya waktu dimulai dari Juni misalkan. Nah ini kadang-kadang persoalan timing kapan harus memulai, ini yang menjadi tantangan. Mungkin ada tips atau istilahnya saran Mas Danan supaya kita bisa memeriksa detail kapan kita harus betul-betul memulai karya tulis kita, terutama terkait dengan tugas akhir ya. Lalu select an appropriate topik-nya. Yang terakhir poin dari Mas Danan adalah yang saya catat. Oh bukan. Poin terakhir yang ingin saya tanyakan sebetulnya ke Mas Danan adalah common mistakes. Jadi sebetulnya apa sih pengalaman Mas Danan yang menarik gitu ya dari proses selama ini dalam mendampingi mahasiswa gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat karya tulis mereka itu menjadi kurang menarik misalkan, atau menjadi kurang reliable, atau menjadi kurang pantas untuk dipublish gitu ya. Apa di dalamnya termasuk akibat dari lack of knowledge di dalam konteks informasi literasi, artinya apa karena mereka lemah dalam membangun sumber-sumber yang valid dan seterusnya. Mungkin nanti bisa di-sharing Mas Danan dalam sesi kita tanya jawab atau dalam sesi pengayaan nanti. Dari sisinya Mas Arief, saya mencatat yang pertama adalah credible sources, ya sama seperti Mas Danan. Intinya adalah ada jurnal website yang memang spesifik untuk jurusan tertentu, ada yang memang umum gitu ya. Tapi sama Google Scholar jangan diakses sebagai yang utama. Tapi yang menarik dari penyampaian beliau adalah tentang preprint ya. Saya juga baru tahu ini. Preprint ini ternyata ada pre-review yang bisa kita pakai juga. Tapi ingat beliau juga menyampaikan tidak semua artinya sudah bisa menerima preprint ini sebagai referensi ya, tapi di jurusan-jurusan tertentu sudah nggak ada masalah sebetulnya gitu. Lalu effective search. Jadi yang menarik adalah dengan effective search, Mas Arief tadi cerita dari ribuan ya, temuan itu bisa kita ringkas gitu ya. Cuma yang ingin saya tanyakan sebetulnya Mas Arief, apa sebetulnya pencarian di Scopus yang Mas Arief sampaikan itu juga berlaku untuk pencarian di website yang lain? Dalam konteks di Google Scholar itu ya, apakah tanda petiknya itu ya sama seperti itu, ataukah dengan cara yang lain gitu, supaya
teman-teman nanti bisa ngerti atau mungkin bisa disarankan mencari sendiri seperti apa untuk melakukan strategi pencarian yang efektif di website yang lain. Lalu reference management tools. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Beliau menyarankan Mendeley gitu ya. Jadi Mendeley ini mengintegrasikan browser, desktop, dan Microsoft Word. Outputnya nanti intinya efisiensi waktu ya. Dan juga mulai dari pengelolaan jurnal sampai ke bibliografi. Ternyata kalau sudah di-install sampai ke Microsoft Word, Mendeley ini juga bisa membantu kita dalam menyajikan bibliografi. Kemudian efisien full text reading ya. Ini ada 11 tahap tadi yang Mas Arief sampaikan dari materinya Dr. Jennifer Raff yang tadi dikutasi oleh Mas Arief. Pertanyaan saya Mas Arief, kalau kita tidak melakukan ke-11-11-nya itu, ada risikonya nggak Mas? Misalkan kita langsung lompat ke konklusi. Ya, jadi kita baca jurnal supaya nggak capek ya. Saya kan udah punya hipotesis nih. Saya langsung nyari jurnal yang konklusinya mirip gitu ya. Baru saya mundur ke abstrak gitu. Itu ada resikonya nggak sih kira-kira Mas? Kalau kita artinya tidak melakukan 11 rekomendasi yang tadi Mas Arief sampaikan, kita main agak ngawur gitu ya, itu resikonya apa gitu. Lalu beliau juga menyampaikan summary table atau mind map pentingnya untuk memetakan gitu ya. Kemudian writing journey ya. Intinya dalam mulai writing journey beliau menyampaikan perlunya kita perlu tahu alat-alat yang mendukung ya, seperti Quillbot gitu ya, untuk membantu kita memparaphrase, meskipun beliau juga menekankan kita untuk berlatih memparafrasekan sendiri gitu ya. Kemudian citasi menggunakan Mendeley ya, kemudian latex ya, ini saya baru tahu ya. Jadi ada www.overleaf.com yang bisa dipakai untuk men-setting layout lebih mudah. Dan juga terakhir beliau menyampaikan tentang resources dari masing-masing universitas gitu ya, termasuk juga pentingnya kita untuk memperhatikan workshop atau webinar yang mendukung kemampuan kita dalam konteks penulisan atau informasi literasi. Mungkin itu saya coba ringkas cepat-cepatnya, mohon maaf kalau masih agak lama ya. Nah, dari penyampaian saya itu, silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, saya beri mungkin 2 penanya gitu ya, supaya kita selesai tidak terlalu larut. Kecuali nanti Mas Ihsan atau Mas Munawir memberikan veto ya, saya nurut aja gitu. Tapi sementara ini saya mengusulkan 2 penanya dulu ya supaya kita bisa mulai. Kami persilakan, barangkali teman-teman ada yang mau tanya. Kalau belum ada yang tanya, mungkin bisa dibahas apa yang tadi saya concern saya tadi, misalkan mencari novelty ya, itu seperti apa, mungkin Mas Danan dulu atau Mas Arief, mungkin teman-teman ini yang salah satu esensial gitu yang mencari novelty seperti apa, mungkin dipersilakan Mas Danan. Ya, yang pertama mungkin Google Scholar ya. Google Scholar itu dia tidak mengizinkan kita untuk mencari secara terstruktur seperti yang tadi dicontohkan oleh Mas Arief. Itu ya. Jadi dia benar tadi disebutkan bahwa keyword apapun kita masukkan, dia akan nyari yang mengandung keyword-keyword tersebut gitu. Padahal belum tentu kombinasinya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu benar. Kemudian contoh ya, pertanyaan kedua itu terkait dengan novelty ya. Ya, novelty itu salah satu caranya yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Arief. Kalau kita bisa menghasilkan tabel tadi, yang ditunjukkan ya, tabel yang diekstrak dari PDF tadi, itu sangat bagus. Itu mudah sekali menunjukkan novelty kita. Kita bisa menunjukkan bahwa sampel kita berbeda, tipe riset kita, tipe pengambilan datanya berbeda dengan orang lain. Orang lain misalkan cross-sectional, kita longitudinal. Kemudian kita bisa menunjukkan bahwa kita punya temuan yang beda dengan orang lain, itu udah novelty. Kemudian terkait dengan tulisan yang tidak layak ya. Jadi ada pengalaman saya membimbing master dan PhD itu tidak layak itu ada 2 ya. Yang pertama itu lebih ke bahasa Inggris ya. Jadi kita harus saya banyak membimbing mahasiswa yang bukan native speaker ya, dari Thailand, dari Prancis gitu ya, Jerman gitu. Kecenderungannya itu tidak meng-acknowledge diri bahwa bukan native speaker bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi bukan ingin merendahkan kemampuan bahasa Inggris orang lain, tetapi akan lebih aman jika kita itu menghindari kalimat-kalimat yang kompleks atau kalimat
majemuk gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nulis itu yang dalam bentuk yang sederhana ya, dalam bentuk yang sederhana. Istilahnya kalau bahasa Indonesia SPOK, itu yang kita buat dalam bahasa Inggris. Nah, iterasi selanjutnya ya kalau kalimatnya sederhana cenderung membosankan, tapi kita aman karena makna yang disampaikan ke pembaca itu kemungkinan salahnya kecil. Nanti kalau misalkan kita masih punya waktu, iterasi kedua baru kita perindah gitu ya tulisan kita. Itu kalau untuk masalah assignment, disertasi dan tesis ya bukunya. Nah, kalau untuk paper yang biasanya ditolak, ya itu tadi kembali ke lack of novelty. Lack of novelty itu salah satunya itu adalah ketidakmampuan penulis untuk memposisikan penelitiannya dalam tabel tadi, menunjukkan bahwa saya unik gitu ya. Baik tabel yang ditunjukkan sama Mas Arief dan tabel yang ditunjukkan sama saya tadi ya, yang 3 contoh kasus tadi. Kemudian paraphrasing tools. Nah, paraphrasing tools itu sebenarnya saya nggak pernah pakai ya, saya nggak pernah pakai paraphrasing tools. Apa yang dimaksud dengan kenapa orang pakai paraphrasing tools itu adalah untuk menghindari plagiarisme atau self plagiarisme. Tetapi yang orang lupa, plagiarisme itu paling utamanya itu adalah mengcopy ide ya, mengcopy ide. Salah satu indikasi bahwa kita memakai ide yang sudah pernah ada itu adalah kita cenderung memakai kalimat-kalimat yang sama. Tetapi ketika kita memakai kalimat yang sama, belum tentu idenya itu kita ngopi dari orang lain. Contoh yang selalu saya kasih tahu, misalkan kita bisa bilang bahwa virus corona menyebabkan COVID-19. Kalimat kedua misalkan virus HIV menyebabkan AIDS. Itu sama-sama 4 kata. Kalau kita cek pakai similarity checker, misalkan Turnitin, itu kemiripannya 50%. Tapi idenya beda. Yang pertama ngomongin corona, yang kedua ngomongin virus HIV. Gitu. Jadi itu tetap bukan plagiarisme. Tapi sebaliknya, walaupun sudah di paraphrasing, kalau misalkan idenya masih sama, tetap plagiarisme. Misalkan virus corona menyebabkan misalkan cough SARS, misalkan gitu kan, itu kan similarity-nya udah turun, tapi tetap idenya sama gitu. Jadi kalau paraphrasing tools silahkan dipakai, tapi kalau saya sendiri nggak pernah pakai dan saya nggak pernah terkena kasus plagiarisme sama sekali. Saya nggak pernah pakai Turnitin selama 10 tahun semenjak ada Turnitin. Tapi kalau misalkan misalkan dicek tulisan saya, similarity nggak pernah lebih dari 15% atau 20% gitu. Jadi selama kita memang bekerja dengan jujur, itu sebenarnya tidak perlu terlalu takut sama isu plagiarisme gitu. Emang saya jujur, ini karya saya sendiri, idenya memang saya mengutip dari orang lain, tapi saya kasih citasi dengan lengkap dan akurat. Itu kita sebenarnya nggak perlu terlalu takut sama plagiarisme seperti itu. Sci-Hub, saya ke yang oppose ya. Kalau masalah Sci-Hub yang tadi Mas Arief, saya cenderung ke yang oppose. Kenapa? Karena menurut saya semua paper itu sebenarnya open access. Yang dijual itu cuman yang sudah di layout sama penerbit ya. Jadi manuskrip aslinya itu sebenarnya open access. Kalau misalkan kita dapat sumber yang harus berbayar, kita bisa kontak langsung ke penulisnya, dan penulisnya itu biasanya dia akan ngasih versi accepted manuscript karena dia juga ingin disitasi. Selain itu, versi penerbit pun itu tidak berbayar selamanya ya. Versi accepted manuscript itu biasanya kemudian akan disimpan di repositori milik institusi masing-masing. Jadi kalau di mata saya itu tidak ada yang namanya open access atau tidak open access. Semua ilmu itu open access dan semua ilmu itu demokrasi. Cuma permasalahannya adalah orang banyak yang tidak mau berusaha ngontak langsung ke penulisnya
dan atau menunggu respon dari penulisnya. Itu yang jadi membuat orang membutuhkan Sci-Hub sebenarnya seperti itu. Preprint. Kalau untuk begin to early itu gimana Mas? Kapan sih kita mulai menulis Mas? Itu kan kadang teman-teman masih bingung Mas. Yang intake Januari. Begin. Ya, dia pikirnya masih baru September lulus, saya baru mulai ya Juli lah gitu. Misalkan gimana Mas menentukan? Jadi kapan, gini, begin to early itu nggak mesti langsung ke disertasi pokoknya ya. Jadi menulis dan membaca itu jadikan menulis dan membaca itu rutinitas gitu ya, entah setengah jam, entah 1 jam setiap hari. Kalau kita sudah punya topik yang kita tertarik, itu kita mulai membaca dan menulis. Bisa seperti yang tadi Mas Arief ceritakan ya, membuat summary, baca introduction, bikin summary, kemudian bikin tabel dan segala macam gitu. Atau kita membaca berita yang terkait dengan topik penelitian yang kita tertarik seperti itu. Kalau itu sudah jadi kebiasaan, nanti pada saat topiknya difikskan sama supervisor, itu kita udah lari gitu. Itu kita udah lari. Itu yang jadi kalau misalkan selama saya dulu PhD, itu saya nggak pernah kerja lebih dari 3 jam sehari. Biasanya kalau saya selalu cerita itu biasanya saya bangun jam 3, terus saya mulai nulis dan membaca apapun. Kemudian habis itu jam 6 itu saya ngantar anak sekolah. Habis itu saya jadi GTA di kampus, saya ngurusin PPI, saya ngurusin unit kegiatan mahasiswa, saya ngurusin pekerjaan rumah dan lain-lain. Tapi itu yang dilakukan setiap hari selama 4 tahun gitu. Jadi walaupun sedikit pelan continue gitu. Jadi itu terintegrasi ke kegiatan kita sehari-hari gitu. Itu sebenarnya yang sehat gitu. Yang work life balance gitu ya. Kerja nggak terlalu banyak, nggak stres. Beban terdistribusi merata selama 3 tahun atau 4 tahun kayak gitu. Gitu. Baik Mas Danang. Lalu mohon izin untuk Mas Arief, gimana Mas beberapa concern yang mungkin seperti saya sampaikan tadi sambil nunggu teman-teman tanya nih Mas. Kayak teman-teman masih mikir nih mau tanya apa nih. Oke. Sebenarnya saya mau ini nih, barusan yang Mas Danan terakhir tuh 3 jam per hari itu, wah itu menurut saya sangat benar sih itu. Karena saya lagi coba nih menjalankan tiap habis subuh misalnya nih atau pagi gitu. Saya 2 jam aja dulu. Kayak fokus untuk baca, terus dapetin summarize, udah gitu aja gitu. Nggak usah terlalu ngotot harus 11 jam lah sehari. Saya mencoba melakukan itu dan lumayan sih ini udah ini kan 2 bulan pertama nih saya udah bisa lumayan lah dapat summary table-nya. Nantinya kalau kita udah mulai nulis, ya udah tinggal ambil aja dari situ tuh bekalnya kan udah ada, tinggal mana yang relevan. Ya itu menurut saya penting sih. Kemudian ya itu membentuk habit juga kan. Jadi secara nggak sadar kan nanti kalau udah terbentuk ya udah tinggal kayak otomatis aja jalan gitu. Kemudian tadi yang Google Scholar ya itu udah benar banget sih bahwa Google Scholar kan secara teknikal adalah dia itu melakukan web crawling secara otomatis ya. Si Google ini melakukan web crawling secara otomatis. Jadi kalau kita coba mau masukin pakai tanda petik ataupun enggak, mau pakai dipisah-pisah seperti apapun di Google Scholar, hasilnya akan banyak banget pasti. Bisa unlimited malah. Karena memang metode secara teknikalnya, mungkin karena saya dari computer science ya, mereka memang akan memasukkan apapun itu artikelnya, tapi dengan ranking. Yang pertama muncul memang yang rankingnya paling mirip, relevan, 99% relevan misalnya. Tetapi yang 1% relevan pun akan muncul tetap. Nah itu kenapa kita jangan pakai Google Scholar ya karena itu memang bukan ditujukan untuk yang terus structure searching lah ya ibaratnya. Jadi memang harus jeli banget di sana. Dan selain itu juga dari sumber-sumber ngambilnya Google dari sumber apapun itu. Nggak cuma dari yang peer review, nggak cuma dari database, nggak cuma dari publisher. Bisa jadi itu kayak cuma repository orang nih, taruh tulisan-tulisan populer misalnya. Nah, tulisan populer bisa masuk di situ, bukan artikel ilmiah misalnya. Nah, sebenarnya artikel populer pun kalau misalnya ada relevansi oke lah. Tapi kadang-kadang yang relevansi kayak tadi cuma 5% bisa ke bawah juga.
Kemudian tadi yang Mas Danan juga ada satu poin yang menurut saya penting. Jadi kadang-kadang kita sebagai student, jujur saya dulu juga gitu, pengennya punya sophisticated sentence. Maunya wah vocabnya pakai yang sophisticated lah, bikin kalimatnya kompleks dan segala macam. Padahal setelah dapat assessment, justru itu yang dikritisi, bahwa ini maksudnya apa gitu. Udah nulis susah-susah, tapi maksudnya nggak tersampaikan. Kadang-kadang itu. Jadi memang benar sih, make as simple as possible gitu loh. Selama pesan kita bisa terkonvey dengan baik, menurut saya itu tujuan penulisan adalah itu kan. Ide kita tersampaikan dengan bagus, orang bisa memahami, pembaca bisa memahami, ya itu sudah sesuai berarti tujuan kita, daripada kita bikin yang wah kelihatannya bahasanya keren amat, vocabnya, padahal sebenarnya nggak ngerti, maksudnya nggak nyampe juga gitu. Kadang-kadang itu sebenarnya kita sebagai student yang kita lakukan. Terus tadi kata Mas Jason tanya, untuk yang 11 langkah tadi sebenarnya bukan pakem sih. Kita nggak harus yang tadi step by step, itu mungkin lebih ke apa ya, ya personal masing-masing sih memang. Ada yang memang mulai dari abstrak duluan sebagai acuan, baru nyebar nih. Atau ya bisa juga dari conclusion. Cuma yang harus diperhatikan adalah conclusion kadang-kadang yang penulis sampaikan adalah yang misalnya hasilnya positif atau yang hasilnya bagus atau apapun itulah. Kan itu kita menuliskan sebenarnya mengkurasi informasi apa yang mau kita sampaikan. Kadang-kadang di konklusi tidak semua tersampaikan. Jadi kesannya wah konklusinya nggak sesuai nih, padahal mungkin ada di bagian result yang sesuai sebenarnya, tapi hasilnya tidak signifikan. Dan ada alasannya nanti di discussion kenapa tidak signifikan. Nah, sebenarnya itu justru bisa mengarahkan kita ke novelty yang kita mau. Oh, ternyata nih mereka nggak signifikan nih karena isu A misalnya. Nah, kita coba solve isu A itu misalnya dengan metode yang lain, approach yang lain. Jadi ya memang bisa mulai dari manapun gitu. Tapi tetap harus, menurut saya full text itu harus benar-benar kita baca, ya tidak harus baca plug word by word ya. Sistem skimming juga penting sih, maksudnya mulai dari conclusion, conclusion kalau kita dapatkan apa yang kita mau bagus, kita bisa mundur ke metode misalnya atau ke result. Tapi kalaupun tidak ketemu, jangan berhenti, maksudnya jangan puas gitu. Kita coba dulu lagi ke diskusinya. Biasanya di discussion ada, soalnya di situ ada limitation, ada kekuatan mereka gitu. Jadi kalau kita tahu kekuatan mereka dan tahu limitasi mereka, berarti kita tahu gap-nya. Oh, ternyata mereka belum bisa solve ini nih, bagian A. Ya udah, kita coba solve bagian A tersebut. Terus mungkin itu ya Mas Yason. Apalagi tadi? Ya, sudah cukup mengcover Mas. Tinggal saya mumpung masih ingat, pertama foto, yang kedua polling Mas. Sebetulnya kalau bisa teman-teman, kalau bisa on kamera, yang bisa-bisa aja. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa kita boleh nanya nggak? Satu aja. Boleh. Loh, justru yang ditunggu-tunggu ini, Mbak. Silakan, Mbak. Silakan. Ya, tapi maaf ya, ini kameraku nggak nyala. Aku mau nanya Mas tadi tentang novelty. Itu gimana sih kita bisa tahu kalau itu misalnya ide kita orisinil, kalau misal ada lebih dari 500 literatur dan nggak mungkin semua kita baca nih misal. Nah, gimana kita bisa tahu kalau itu orisinil? Kemungkinan bisa nggak ada. Ternyata kita sampein itu orisinil, ternyata kita nggak baca nih satu literatur. Kemungkinan itu bisa terjadi nggak ya, Mas? Monggo, Mas Danan. Mungkin. Gini, tetap justifikasinya itu adalah seberapa keras usaha kita. Gitu ya. Jadi misalkan gini, biasanya kan gini. Kita punya bidang ilmu nih misalkan. Nah, bidang ilmu nih misalkan literaturnya sudah banyak. Contoh misalkan 1000 ya, 1000. Nah, itu biasanya akan muncul topik-topik yang lebih spesifik gitu ya. Jadi misalkan COVID-19 begitu pandemi ya kan, begitu pandemi mulai muncul literatur tentang COVID-19, begitu dia menjadi banyak, itu akan muncul kajian-kajian khusus ya, kajian polisinya doang, kajian kesehatannya doang, kajian
Misalkan apa prediksi jumlahnya doang, apa prediksi kasusnya dan segala macam. Nah, ketika kita menjumpai literatur yang banyak, maka kita akan apa namanya perlu menspesifikkan, oh ternyata literaturnya sudah banyak, maka kita perlu menspesifikkan kajian yang mau kita lakukan. Apakah kita mau polisinya, apakah kita mau kesehatannya, apakah ini. Kalau masih banyak lagi, masih apa namanya masih tetap banyak ya, misalkan dari 1000 di breakdown cuman ada masih ada 300. Nah, biasanya kita akan memfokuskan lagi policy apanya, misalkan policy kuarantinnya, policy misalkan vaksinasinya atau apanya ya. Di dalam itu masih banyak tapi sudah tidak mungkin dispesifikkan lagi, ya kita harus baca seluas mungkin ya, seluas mungkin yang kita bisa, dan kita acknowledge yang tadi yang orang-orang yang paling prominent atau orang-orang yang paling terkenal untuk topik kajian khusus tersebut. Itu kenapa orang-orang yang paling prominent, karena pasti risetnya mereka lah yang paling penting gitu. Ketika terjadi misalkan, oh saya udah berusaha membaca seluas mungkin yang saya bisa, masih ada satu paper atau 2 paper yang ternyata mirip banget sama kita benar-benar nggak tahu, dan kita benar-benar sudah menunjukkan di tulisan kita bahwa kita sudah berusaha keras untuk mencari seluruh paper yang relevan, ya itu tuh sebenarnya nggak masalah sebenarnya gitu. Yang jadi permasalahan itu kalau kita nggak bisa menjustifikasi bahwa kita mencari dengan cukup keras. Itu yang menjadi permasalahan pertama. Yang kita citasinya sedikit, kemudian proses mencari kita tidak sistematik, dan selanjutnya apa namanya, kalaupun idenya mirip gitu ya, ada mirip dan kita benar-benar nggak tahu, tulisannya juga nggak mungkin sama persis gitu. Kalau kita kerja jujur, tulisan kita nggak mungkin sama persis sama orang gitu loh. Jadi nggak akan ada tidak akan ada isu plagiarisme juga gitu. Yang jadi problem itu kalau kita sengaja pura-pura nggak tahu gitu. Gitu. Mungkin Oke, gitu ya. kasih. Mas Arief mungkin nambah, Mas. Ya, Silakan, saya Pak. tambahin dikit. Ya kalau dari pengalaman saya, sebenarnya yang pertama saya lakukan adalah saya coba dapetin yang recent paper dulu. Karena saya berasumsi bahwa ini kan lebih kayak chain ya, kayak rantai. Jadi kalau misalnya recent paper kita dapetin nih, kita pasti berasumsi bahwa mereka ini sebenarnya sudah melakukan literatur review juga gitu. Bahwa berarti mereka sudah mengcover paper-paper sebelumnya. Jadi selama kita dapetin recent paper dan dari credible sources, insya Allah sebenarnya paper-paper sebelumnya sudah terrangkum di situ. Tinggal bagaimana kita mengekstraksi tadi dari si artikel tersebut gitu. Nah, selain itu ada satu jenis artikel namanya systematic review. Kalau kita search nanti di topik apapun itu, kalau misalnya kita cari systematic review lah atau scoping review, ada banyak jenisnya sih. Atau review aja, misalnya biasanya review of apa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tipe artikel yang memang dikhususkan untuk merangkum semua artikel tentang topik tersebut. Nah, saya biasanya mulai dari situ, buat tahu secara gambaran umumnya bahwa oh ternyata topik ini tuh seperti ini nih, kebanyakan orang ngebahasnya, ke arah metodenya kebanyakan pakai apa, misalnya populasinya kemana gitu. Jadi, let's say kita dapetin most recent systematic review ada 3 di tahun 2021. Menurut saya itu udah bekal utama yang lumayan tuh di situ, mulai dari situ. Karena dari satu systematic review kita bisa dapat 50 atau mungkin ya nggak nyampe 100 ya, biasanya nggak nyampe ratusan lah. Biasanya kita punya minimal angka yang lumayan lah untuk mulai di situ. Dan itu sudah mengcover paper-paper sebelumnya biasanya. Biasanya satu systematic review itu mengcover 5 tahun sebelumnya biasanya yang saya dapat. Jadi saya rasa mulai dari situ udah lumayan lah. Dan memang balik lagi nanti effort kita sih memang dari yang misalnya dapat 300 ya mau nggak mau, makanya dibagi per level, ada 2 layer kan biasanya. Kita lihat dulu ke abstraknya apakah relevan atau tidak dari 300. Kemudian mungkin dari 300 hanya baca abstrak, kita bisa kecilkan menjadi let's say 80 artikel aja. Nah, full text-nya ya udah 80 itu. Jadi nggak 300 lagi. Per layer lah. Jadi mengerucutkan gitu. Jadi tidak baca 300 full artikel, tapi let's say 80 ini udah
melalui proses screening dulu. Dan terakhir memang benar sih, kita kalau beruntung dapat supervisor yang memang ya biasanya memang expert di bidangnya ya, pasti dia akan memberikan ini loh acuan-acuan yang harus kalian pelajari dulu sebagai reference gitu. Atau kita ikuti penulis-penulis yang memang primadona di bidang itu. Kayak saya misalnya di bidang AI untuk medical, ada orang-orang tertentu yang memang saya follow. Ya udah lihat aja ke mereka kiblatnya. Kalau mereka biasanya state of the art-nya ya kalau kita bilang novelty-nya. Kalau mereka belum membahas, biasanya ya memang belum gitu ke arah situ. Kalau masih primadona ini belum membahas, biasanya masih ada gap tuh di situ. Atau secara eksplisit mereka bilang bahwa challenge ini yang masih kita cari tahu nih. Ya udah, kita bisa fokus tuh ke challenge tersebut, ke gap tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Makasih banyak Mas penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya. Saya nambah satu ya. Jadi kalau teman-teman udah belajar pakai reference manager, baca 1000 tuh nggak repot. Baca 1000 tuh sebentar. Serius. Sebentar itu. Nanti kalau teman-teman lihat apa namanya PhD yang sebelumnya, itu biasanya referensinya itu di atas 100 semua kok. Jadi kalau misalkan masih angka masih 80, masih 300 itu sedikit itu. Sedikit itu. Kalau untuk disertasi berapa ya Mas ya referensi? Disertasi apa? PhD? Enggak, master. Master itu. Kalau master lihat word count. Jadi biasanya disertasi master itu kan kira-kira 15.000 ya, 15.000 kata. Jadi 15.000 itu tuh biasanya ya citasinya di atas 30 lah, 30 sampai 100 lah. Gitu. Biasanya segitu. Tapi jangan. Kemarin master saya 100-an. Iya kan? 100-an. Master aku kemarin nggak lulus. Dikit dia. Cuman berapa? Cuman 20 gitu yang di site-nya tuh. Terus yang di site-nya nggak jelas gitu. Ya repot dia, resubmit jadinya. Oke, baik. Kalau begitu karena sudah pukul 9, mungkin bisa kita akhiri ya, Mas Ihsan, Mas Yudi, Mas Munawir, Mas Arif, Mas Danang. Yuk. Kami khawatir meskipun masih sangat banyak yang bisa dibahas, cuma kalau kita lanjutin memang nggak ada habisnya nih ya materi, maka kami sudah meluncurkan polling dan sudah diisi oleh beberapa orang gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin menyalakan kamera sebentar, kita foto bersama bagi yang memungkinkan saja gitu ya. Kalau gitu saya akan hitung dengan hitungan mundur. Oke. Sebentar. 3, 2, 1. Oke, sudah saya ambil fotonya. Jadi ada yang senyumnya luar biasa ya, Mbak Alisa ya. Baik, teman-teman nanti akan kami share di grup. Kalau gitu kami mohon izin menutup acara pada malam hari ini. Mas Munawir, saya mohon langsung tutup ya, Mas Ihsan, Mas Ihsan Widi. Secara umum kami sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, termasuk yang kami hormati para narasumber, Mas Danang Utomo dan Mas Arif. Segala kekurangan kami mohon maaf gitu ya, karena ini acara perdana tahun 2022. Oleh karena itu kami nanti akan memeriksa surveinya untuk memperbaiki kualitas acara kita ke depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu, dan mohon kalau ada segala sesuatu yang kiranya perlu disampaikan bisa langsung hubungi kami tim akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.